Satu drone jatuh saja sudah cukup memalukan. Tapi ini yang kedua dalam hitungan 3 hari. 26 Juli, drone tempur Bayraktar Akinci milik Arab Saudi jatuh di Provinsi Al-Jauf. Belum sempat debunya reda, tanggal 29 Juli, Houthi kembali mengklaim menembak jatuh drone lain. Kali ini jenis pengintai Karyal, juga buatan Turki di Provinsi Saada, benteng utama mereka sendiri. 2 drone, 2 provinsi berbeda, 3 hari jaraknya. Dan sampai sekarang, baik Riyadh maupun Ankara masih memilih diam soal keduanya. Ini bukan lagi insiden tunggal yang bisa dianggap kebetulan. Ini pola. Dan pola ini muncul bersamaan dengan rentetan serangan lain ke kilang minyak, ke jalur pipa, ke kapal tanker yang bersama-sama membentuk gambar paling jelas soal sejauh mana kemampuan Houthi sudah berkembang. Kita bedah semuanya, termasuk satu detail yang jarang disorot. Siapa saja yang sebenarnya sengaja tidak diserang Houthi dan kenapa itu justru penting. Rabu pagi tanggal 29 Juli, lewat unggahan di platform X, juru bicara militer Houthi Yahya Shareh mengumumkan penembakan jatuh drone pengintai Karyal buatan Turki yang menurutnya sedang melakukan operasi pertempuran di wilayah udara Provinsi Saada, jauh di utara jantung kekuatan Houthi sendiri. Ini penting dipahami. Saada bukan Al-Jauf. Kalau insiden Akinci terjadi di provinsi yang relatif jadi zona kontrak antara Houthi dan suku-suku yang didukung Saudi, Saada adalah wilayah yang sudah dikuasai penuh Houthi selama bertahun-tahun. Artinya, drone milik koalisi masih terbang jauh masuk ke jantung wilayah Houthi dan masih bisa dijatuhkan di sana juga. 2 drone dalam 3 hari dari 2 produsen program berbeda. Akinci untuk serangan presisi jarak jauh, Karyal untuk pengintaian yang menunjukkan bahwa apapun sistem pertahanan udara yang dipakai Houthi sekarang, jangkauannya tidak terbatas pada satu jenis pesawat tanpa awak saja. Ini bukan keberuntungan sekali tembak. Ini kemampuan yang tampaknya bisa diulang. Dalam konteks yang lebih besar, membuat semuanya makin masuk akal. Konflik Yaman sendiri bukan berlangsung sejak akhir 2014. Ketika Houthi merebut Sanaa dan sebagian besar Yaman Utara yang memicu intervensi koalisi pimpinan Saudi setahun setelahnya. Lebih dari 1 dekade, pengalaman perang plus dukungan Iran yang konsisten membuat kemampuan pertahanan udara mereka bukan sesuatu yang tumbuh hanya dalam semalam, tapi terakumulasi selama bertahun-tahun dan baru sekarang benar-benar diuji terhadap platform paling canggih milik koalisi. Di tengah gempuran ke Saudi, ada satu detail yang justru mengungkap betapa terkalkulasinya strategi Houthi sekarang. Mereka secara terbuka menjamin kapal-kapal Jepang tidak akan diserang di Selat Bab el-Mandeb. Seorang pejabat Houthi menegaskan langsung ke kantor berita Kyodo News bahwa blokade mereka cuma menyasar kapal-kapal yang berkepentingan dengan Arab Saudi, bukan blokade buta yang menghantam siapa saja. Mereka bahkan membantah tuduhan sedang memungut biaya transit dari kapal yang lewat, meski tetap menegaskan kapal-kapal itu perlu mendapat semacam izin untuk melintas. Ini bukan detail kecil, ini menunjukkan Houthi tidak sedang bertindak asal hantam. Mereka membedakan target dengan sengaja, memilih siapa yang boleh lewat aman dan siapa yang jadi sasaran sambil tetap menjaga jalur pelayaran alternatif ini sebagai rute minyak paling vital di tengah gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz. Menurut catatan yang beredar, sekitar 30 kapal tanker berada di dekat Yanbu, Arab Saudi dalam jangkauan tembak Houthi kapan saja mereka mau. Sebuah pengingat betapa besar leverage yang sekarang mereka pegang atas jalur energi dunia. Dan front mereka juga tidak berhenti di Saudi saja. Sejak akhir Maret, Houthi sudah kembali aktif menembakkan rudal dan drone ke arah Israel, termasuk ke Beersheba dan Eilat, bekerja sama dengan Hizbullah dan Iran dalam apa yang mereka sebut front poros perlawanan yang bersatu. Artinya, eskalasi ke Saudi ini bukan front tunggal yang berdiri sendiri, tapi satu dari beberapa front yang mereka mainkan bersamaan.
Sebelum dua drone itu jatuh, Houthi sudah lebih dulu menghantam jantung ekonomi Saudi secara langsung. Tanggal 25 Juli, rudal dan drone Houthi menghantam fasilitas Aramco di Jizan. Balasan atas serangan Saudi ke pangkalan Angkatan Laut Hodeida dan kamp militer di Pulau Kamaran sehari sebelumnya. Seorang warga Hodeida bernama Faiza menggambarkan momen serangan balasan Saudi itu sendiri. Saya mendengar 3 ledakan besar. Saya tidak ingin percaya bahwa serangan kembali terjadi. Kalimat sederhana yang menunjukkan di balik semua angka dan klaim militer, ada warga sipil yang kembali harus hidup dalam ketakutan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Kilang Jizan sendiri bukan sasaran kecil. Kapasitas olah 400.000 barel per hari, sekitar 4% total kapasitas Aramco. Video yang beredar dan terverifikasi menunjukkan kepulan asap hitam membumbung dari fasilitas itu. Dampaknya nyata, Brent crude menembus $100 per barel, naik 40% sepanjang Juli. Presiden Trump sendiri di tengah semua ini menegaskan jalur dialog dengan Teheran masih terbuka, pengingat bahwa eskalasi Houthi Saudi terjadi persis bersamaan dengan ketegangan yang belum reda di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika. Dua front energi paling vital di dunia terancam tertutup dalam waktu yang nyaris bersamaan. Skenario yang menurut analis jadi mimpi buruk, paling buruk bagi pasar minyak global. 2 hari sebelum kilang Jizan tanggal 22 Juli, giliran 2 tanker, Henselia dan Laila yang diserang sekaligus. Dan sejak blokade laut diumumkan 20 Juli, lalu lintas kapal komersial di Bab el Mandeb sudah turun 30%. Jadi kalau dijajarkan lengkap, 20 Juli blokade diumumkan, 22 Juli 2 tanker diserang, 24 Juli Saudi balas ke Hodeida dan Kamaran, 25 Juli kilang Jizan terbakar, 26 Juli drone Akinci jatuh, 27 Juli pipa Apkai Kianbu diserang, dan 29 Juli drone kedua jatuh di Saada. 9 hari, 7 insiden besar berturut-turut. Ini bukan lagi eskalasi biasa, ini ritme perang yang sudah menemukan temponya sendiri. Ada satu cara membaca semua ini yang jarang dipakai media kita. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang lebih murah bertahan. 2 drone canggih, puluhan juta dolar masing-masing, jatuh dalam 3 hari. Kilang bernilai miliaran dolar terbakar. Jalur pipa yang menopang 92% ekspor minyak laut kerajaan jadi sasaran. Di sisi lain, senjata yang dipakai Houthi untuk semua ini nilainya cuma sebagian kecil dari yang mereka rusak. Dan mereka bahkan cukup terkalkulasi untuk membebaskan kapal Jepang dari daftar sasaran sambil menahan front kedua tetap aktif ke Israel. Ini bukan lagi soal siapa punya senjata paling canggih. Ini soal siapa yang sanggup menguras lawan lebih cepat dari kemampuan lawan mengganti kerugiannya. Sambil tetap cukup rapi secara diplomatik untuk tidak mengundang lebih banyak musuh dari yang mereka sanggup tangani. Dan sejauh ini, kesunyian resmi dari Riyadh dan Ankara di tengah rentetan 9 hari yang tidak pernah terhenti justru mengatakan lebih banyak dibanding pengakuan sekalipun.